Wes tak record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang ya. Sebelum memulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, saya presensi terlebih dahulu ya. Nasyiwa Eka Palupi, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, Quintana Dias Primadiata. Hadir, Bu. Zendi Ananda Putri. Hadir, Bu. Rahmatul Ummah. Hadir, Bu. Oke, lengkap ya. Saya izin share screen. Apakah udah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Materi kita kali ini yaitu sharing resource atau sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Jadi nanti saya bakal memaparkan materinya terlebih dahulu, lalu kita akan berdiskusi tanya jawab yang mana mungkin sekiranya masih dibingungkan, perlu ditanyakan saja ya. Terus yang terakhir nanti saya akan kasih post test buat penguatan serta pemahaman kalian itu sejauh mana. Nanti saya akan kirim via Google Form ya di kolom chat. Jadi dipersiapkan untuk perangkatnya ya. Ini ada video yang mungkin bisa kalian tonton, cuman 2 menit sih. Jadi sharing resource itu memberikan kemudahan buat kita dalam mendapatkan data gitu dari jarak jauh. Nah, dia dapat menyimpan data dari tahun ke tahun. Itu biasanya kita sebutnya pencadangan gitu.
Nah, ini sharing research. Pasti kalian pernah nggak sih melakukan sharing data atau perangkat gitu? Pernah ya jelasnya. Terus bagaimana sih caranya? Biasanya kita itu pakai Bluetooth, pakai flash disk. Jadi kita pindah data dari satu laptop ke laptop yang lain. Kalau sekarang kan udah gampang ya, bisa kirim lewat WhatsApp, kita bisa kirim dokumen, video, foto, dan lainnya. Nah, ini pengertian dari sharing resource. Jadi dia membagi satu perangkat dalam suatu jaringan ke seluruh komputer klien yang ada, seperti sharing file maupun sharing printer. Jadi yang dimaksud komputer klien itu adalah komputer yang nantinya akan kita kirimkan file tersebut, atau dia yang menerima file dari kita. Lalu ada fungsi sharing resource. Yang pertama, membagi sumber daya. Misalnya printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Terus yang kedua sebagai akses informasi, seperti web browsing. Seperti pada video tadi ya, akses informasinya itu dari belahan dunia bisa kita dapatkan. Kita sekarang mudah mendapatkan data dari belahan dunia karena kemudahan akses informasi tersebut. Terus yang ketiga sebagai sarana berkomunikasi. Misalnya chatting, sekarang kita udah bisa chatting melalui media manapun. Kayak misal kita bisa chatting lewat via WhatsApp, via Instagram, maupun bahkan TikTok juga ada fitur chattingnya. Terus yang keempat menghemat uang. Jadi printer ya misalnya, dengan adanya komputer, satu printer itu dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer dengan tujuannya yaitu menghemat biaya. Terus yang terakhir ada reliabilitas tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah misal salah satu komputer rusak, lalu ada data di dalamnya yang hilang, maka data tersebut masih dapat digunakan lagi di komputer lain yang menyimpan data tersebut. Makanya biasanya kita pakai flash disk gitu buat nyimpen data kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi pencadangan itu juga penting untuk menghindari kehilangan data atau kerusakan data. Nah, ini tujuan sharing resource. Ini bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai. Jadi sharing resource adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak jauh. Terus selanjutnya yaitu kelebihan, efisiensi, dan kemudahan. Jadi sistem operasi sharing resource itu membuat komputer lebih mudah digunakan dengan cara efisien dalam pembagian data. Seperti dia itu memberikan kenyamanan pengguna. Terus yang kedua kemampuan berevolusi, di mana sistem operasi dalam hal ini tuh harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Karena kan teknologi setiap tahunnya pasti berkembang, jadi butuh evolusi tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Di samping kelebihan, justru ada sharing resource yang memiliki kekurangan. Jadi kekurangannya keterbatasan akses dan kurangnya interaktivitas, serta kualitas yang beragam. Jadi kemudahan sharing file,
dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan kebocoran data atau bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang sebenarnya dia tidak berhak atas data tersebut. Nah, materinya mungkin sampai segitu. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung, silakan untuk bertanya. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, Mbak Kinta Nadia, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Kinta Nadia dengan NIM 072, izin bertanya. Apakah semua perangkat dalam jaringan perlu menggunakan sistem operasi yang sama untuk melakukan sharing resource? Terima kasih. Ya, jadi jawabannya itu tidak ya. Perangkat dalam jaringan tidak menggunakan sistem operasi yang sama untuk melakukan sharing resource. Misalnya, kalian dapat mengatur sharing file antara perangkat Windows dengan Mac iOS menggunakan protokol seperti SMB atau Server Message Block atau AFP, Apple Filing Protocol, yang didukung oleh kedua platform. Gitu ya Mbak, apakah masih bingung? Sudah Ibu, sudah terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, ya silakan Mbak Zendi. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini ya, itu apa sih perbedaan antara sharing file dan juga printer? Terima kasih. Ya, sharing file itu mengacu pada praktik memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk mengakses dan berbagi file atau folder tertentu. Sementara itu, sharing printer memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk menggunakan printer yang terhubung ke perangkat lain dalam jaringan, sehingga memungkinkan kolaborasi pencetakan. Apakah masih bingung, Mbak Zendi? Sudah, Bu, terima kasih. Iya, selanjutnya Mbak Nasiwa Eka. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Perkenalkan, nama saya Nasyiwa Ega Palupi. Mau bertanya, Bu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan antara sharing data dan juga sharing printer ya. Nah, dari penjelasan tersebut itu apakah ada batasan dalam hal jenis file atau data yang dapat dibagikan? Oke, batasan ya. Jadi batasan dalam hal jenis file atau data yang dapat dibagikan dapat dipengaruhi oleh sistem operasi atau kebijakan jaringan yang diterapkan. Tapi umumnya hampir semua jenis file itu dapat dibagikan, tetapi penting untuk kita mematuhi kebijakan yang berlaku pada sistem operasi tersebut. Jadi nggak ada batasan untuk jenis file. Begitu, Mbak.
Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Mohon izin untuk bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Rahma. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Rahmatul Uma. Di sini saya izin bertanya. Jadi sharing data itu kan sangat penting ya, Bu. Jadi sangat memberikan keuntungan dan kemudahan pada kita. Nah, saya mau bertanya mengenai hal apa aja sih, Bu, yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sharing data tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, untuk melakukan sharing itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya jaringan sudah terkoneksi dengan baik. Jadi pastikan semua perangkat yang ingin saling berbagi terhubung ke jaringan dengan baik itu stabil. Jika ada masalah dengan koneksi, sharing file atau printer bisa terganggu atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Terus yang kedua, protokol sharing file dan printer itu harus sudah terinstall. Lalu setelah itu kita bisa setting sharing dengan benar. Jadi folder atau printer yang ingin dibagikan sudah di-set untuk di-share dengan izin yang sesuai atau izin akses gitulah. Gitu. Jadi untuk melakukan sharing harus diperhatikan hal-hal tertentu. Ada 3. Tadi jaringan harus sudah terkoneksi dengan baik. Terus protokol sharing file dan printer sudah terinstall. Dan yang terakhir, setting sharing dengan benar. Di-set untuk public. Begitu. Apakah sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ini selanjutnya ada pengayaan sharing resource. Kalian bisa scan atau linknya nanti saya akan kirim di kolom chat. Ini hanya 10 soal saja. Sepertinya sudah selesai ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dengan berbagai sumber daya, kita dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan aset. Mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Saya akhiri, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.